Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Rizky alias Eki yang terjadi pada 2016 silam di Cirebon masih menuai sorotan dari berbagai kalangan. Bahkan Presiden Joko Widodo ikut memberikan respon kasus Vina Cirebon yang belakangan menjadi pemberitaan di tengah masyarakat. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mengawal penuntasan kasus tewasnya Vina Cirebon. Presiden meminta pengungkapan kasus tersebut dilakukan secara transparan dan terbuka. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Sementara itu, Polri menyatakan bakal terbuka dalam proses penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, mempersilakan semua pihak yang memiliki bukti atau informasi baru untuk menyampaikan ke penyidik. Keterbukaan polisi menerima informasi apapun semata untuk membuat kasus dugaan pembunuhan berencana itu terang benderang. Tentu saja ini menjadi penyemangat bagi Polri bahwa dalam menyidik kasus Vina ini Polri nggak sendiri. Polri didukung oleh banyak pihak, Polri diperhatikan oleh banyak pihak untuk bisa kasus ini bisa menjadi lebih terang benderang lagi. Maka dari itu, kalau memang ada alat bukti, keterangan-keterangan yang lainnya ataupun informasi yang bisa mengungkap lebih terang benderang kasus ini, kami sangat menunggu dan sangat berterima kasih untuk bisa mengawasi ini. Penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu menuai sorotan publik lantaran dinilai ada kejanggalan di dalamnya. Polda Jawa Barat meralat jumlah buronan yang masuk daftar pencarian orang atau DPO 3 menjadi 1. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap tersangka bernama Peggy Setiawan yang buron 8 tahun yang diduga sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Lantas, akankah kasus pembunuhan Vina yang telah 8 tahun akan diusut tuntas usai Presiden Jokowi perintahkan Kapolri untuk mengawal kasus Vina? Akankah ada fakta baru yang terungkap di balik pengungkapan kasus tersebut? Tim TV One mengabarkan. Usut tuntas, mari kita kawal dan pihak kepolisian harus terbuka dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Itulah pesan, itulah seruan dan permintaan dari Presiden Joko Widodo untuk institusi Polri dalam mengusut dan juga membuka tabir yang selama ini menyelimuti kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kita tahu memang sudah ada 8 terpidana, kemudian juga 1 orang DPO berhasil ditangkap atas nama Peggy Setiawan. Tapi apakah betul ini pelakunya dan juga sudahkah terurai benang kusut ini? Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya tentunya para narasumber, baik yang hadir secara langsung ataupun juga bergabung secara daring. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol Purnawirawan, Pak Benny Mamoto sudah hadir bersama saya. Selamat malam, Pak Benny. Malam. Baik, dan juga sebagai narasumber berikutnya akan memberikan pandangan dari sudut hukum pidana. Sudah hadir dan juga bergabung juga dengan kita Prof. Suparji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Suparji. Baik, selamat datang. Silakan duduk, Prof. Suparji. Dan juga kita sudah terhubung, hadir juga secara daring, yaitu kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Ibu Sugianti Iriani atau Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, kemudian juga sudah hadir Pak Saiful Salim selaku pengacara dari keluarga almarhumah Vina. Selamat malam Pak Saiful Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bu Olive. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita akan pertama minta pandangan terlebih dahulu dari kuasa hukum yaitu Peggy Setiawan, Ibu Yanti yang sudah bergabung dengan kita. Ibu Yanti, bagaimana pandangannya melihat seruan dari Presiden Jokowi seperti ini, artinya minta pihak kepolisian untuk bisa lebih terbuka. Karena sejauh ini keterbukaan dari institusi Polri yang menjadi sorotan masyarakat. Silakan Bu Yanti. Saya mengapresiasi apa yang dikatakan Bapak Jokowi bahwa memang dalam penanganan perkara itu pihak kepolisian haruslah transparan. Karena di sini juga banyak hal-hal yang memang tidak transparansi dari pihak kepolisian, terutama kami tidak pernah diberitahu tahapan
penyidikan terhadap klien kami, diantaranya pada saat press release di Polda Jabar, kami juga tidak diberitahu tidak bisa mendampingi klien kami pada saat press release tersebut. Tadi malam pun kami mendapatkan kabar bahwa ada rekonstruksi, kami pun tidak diberitahu, kami hanya tahu dari media. Itu artinya tidak ada transparansi dari pihak kepolisian, karena sebagai terduga atau yang diduga Peggy yang ditetapkan sebagai tersangka dari pembunuhan Vina ini harusnya didampingi pada setiap tahap penyidikan, karena memang ini perkaranya tidak main-main dan ancaman hukumannya juga sangat berat. Ya, Pak Saiful, kemarin pada saat konferensi pers, Bang Hotman juga selaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina mengatakan dan berharap bahwa Presiden Jokowi memberikan atensi terhadap kasus ini. Ternyata Presiden sudah memberikan pesannya kepada Polri. Apa yang kemudian Anda tangkap dari hal ini atau pesan ini? Akankah kemudian ini membuat Polri lebih serius untuk bisa membukanya? Iya, terima kasih. Kalau dari kami bahwa tentu ya mendengar informasi yang sangat cukup luar biasa sebenarnya. Ketika Pak Presiden Joko Widodo telah merespon, ini menurut kami langkah menuju keadilan bagi korban itu sudah mulai bisa kita lihat. Nah, tentu namun semua ini harus penuh dengan transparansi. Harapan kami adalah ketika pihak kepolisian dalam hal ini adalah Polda Jabar tentu harus melakukan langkah-langkah yang kemudian itu masyarakat dapat menerima. Kenapa? Karena misalnya dari kami sendiri ketika penetapan Peggy yang kemudian dilakukan oleh Polda Jabar menjadi tersangka ataupun ditangkap, lalu menganggap yang 2 DPO itu adalah fiktif. Menurut kami, ini Polda Jabar terlalu tergesa-gesa dalam hal melakukan satu rilis ke publik untuk kemudian itu diinformasikan secara gamblang. Jadi menurut kami adalah ini hal yang paling penting harus dilakukan adalah bahwa kepolisian dalam hal ini Polda Jabar wajib mengedepankan nilai-nilai yang kemudian itu tertanam pada SOP-nya sendiri gitu. Menurut kami bahwa sampai hari ini keterbukaan antara Polda Jabar dengan kami itu memang masih minim informasi. Oleh sebab itu tanggapan kami terkait dengan Kepolisian Republik Indonesia terutama untuk Kapolri, kami sebenarnya bukan hanya saja Presiden, karena kami tahu Presiden ini adalah Panglima tertinggi, maka seluruh struktur bawahannya ya harus menjadi atensi juga. Baik. Kami juga perlu meminta kepada Kejaksaan Agung mungkin melalui putusan Kejaksaan Negeri ya mungkin dapat dibuka kembali, begitu juga nanti di Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri di Cirebon, dan mungkin begitu juga buat Polda gitu yang kemudian ini dibawahi oleh Polri seperti itu. Keterbukaan seperti apa Bang Saiful yang Anda inginkan dari pihak Polri? Apakah hanya masalah mengenai 2 DPO yang fiktif itu saja atau kemudian ada hal-hal lainnya selama proses ini berjalan? Iya, jadi menurut kami bahwa keterbukaan itu tentu bersandar pada kalau kami fokusnya kepada 2 DPO itu. Kenapa? Karena memang di 2 DPO itu menurut kami Polda Jabar terlalu tergesa-gesa mengatakan bahwa 2 DPO itu fiktif. Kami masih berpegang pada BAP pada tingkat penyidikan, lalu masuk pada tingkat dakwaan, itu juga disebutkan, lalu masuk pada tingkat penuntutan, itu juga disebutkan, dan bahkan sampai pada putusan. Nah, sampai pada putusan tersebut, itu 3 nama itu masih ada. Baik. Nah, kenapa saat ini hanya 1, lalu yang 2-nya tidak ada? Nah, menurut kami ini ada kesimpang siuran. Oleh sebab itu, keterbukaan ataupun transparansi oleh Polda Jabar ya harus dilakukan. Karena sekarang, apalagi masyarakat ya, mohon maaf sekali, masyarakat sekarang ini bingungkan oleh informasi-informasi yang kemudian beredar. Entah itu melalui TV maupun sosial media. Dan ini sudah menjadi masyarakat meminta ada satu kepastian ataupun keadilan bagi seluruhnya gitu. Baik, kita sudah dengarkan Pak Beni apa yang menjadi pandangan dari kuasa hukum baik almarhumah Vina dan juga Peggy.
Kira-kira sama kemudian garis besarnya yang mereka keluhkan, yaitu masalah keterbukaan, transparansi dari pihak kepolisian. Terkesan tergesa-gesa sehingga kemudian semuanya simpang siur, tidak sesuai apa yang disampaikan saat ini dengan pada awal dulu. Pak Benny bagaimana? Ya, jadi pengertian transparansi ini juga harus jelas dulu ya. Tidak berarti bahwa telanjang semuanya strategi yang dibuat, langkah yang ini harus diceritakan, tidak. Tetapi setidaknya kalau menurut kami ya, memang perlu dikomunikasikan ketika mau melakukan langkah-langkah di mana melibatkan klien dari lawyer tadi. Kami mau prarekonstruksi misalkan, kami akan ajak klien Bapak, misalkan seperti itu. Dengan pemberitahuan itu kan, oh iya Pak. Tapi nanti sementara karena kita masih persiapan, jadi mungkin tidak perlu mendampingi karena nanti pada saat rekonstruksinya lah itu nanti bisa didampingi. Seperti itu contohnya. Baik. Jadi komunikasi menjadi penting. Ini juga akan nanti bisa dimaknai bentuk transparansi. Sekali lagi, kalau soal strategi penyidikan segala macam memang tidak boleh dibuka. Karena apa? Nanti dibaca oleh pihak-pihak yang menjadi target kan. Dia sudah akan menghindar, dia sudah akan menutup, dia sudah akan atur strategi pengingkaran dan sebagainya. Ini perlu dipahami oleh seluruh masyarakat. Kemudian berkaitan dengan masalah rilis. Kami sempat tanya ke Pak Dir, gimana sih yang dimaksud apa? Apakah kemudian via penyidik langsung menghapus 2 itu dan tidak akan dicari lagi? Atau dari 3, 1 yang baru bisa diidentifikasi dan ketemu orangnya. Jadi ternyata intinya itu oke, berangkat dari 3. Dari hasil konfirmasi kepada napi, temennya, saksi ini ketemulah 1. Nah untuk yang 2 dicari, belum ketemu jawabnya. Oke. Jadi menurut kami ini mungkin masalah komunikasi ya. Jadi, tapi betul tuduhan Bapak ataupun bukan tuduhan, tapi perkiraan dari pandangan dari kuasa hukum tersebut terlalu tergesa-gesa dalam menetapkan bahwa ini fiktif. Iya, 8 tahun terlalu lama. Begitu nikilat terlalu cepat. Tapi intinya begini, setelah kami konfirmasi sangat terbuka seandainya ada bukti, ada saksi yang muncul atau masyarakat bisa berpartisipasi membantu. Semua akan ditampung, ditindaklanjuti, dikonfirmasi. Jadi sekali lagi bukan berarti menutup pintu. Bahwa hanya 1, yang lain enggak, tidak. Artinya saat ini masih terbuka sebenarnya? Terbuka, jadi pada rilis itu kami buka lagi kan rilisnya. Sementara itu nanti kalau ada bukti-bukti ini kita tindaklanjuti. Baik. Mohon dicermati rilisnya. Kami ulang, oh masih dibuka ruang. Baik. Jadi mungkin perdebatan ini biarlah nanti akan dibuktikan di pengadilan karena semua akan bersaksi, akan menjelaskan sehingga nanti akan terjawab kenapa sih seperti itu. Baik, artinya kenapa sih kok jadi 1. Jadi kita perlu menunggu supaya tidak terjadi silang pendapat yang tidak habis-habisnya. Sebagai contoh gini, ketika masalah Linda kan ramai gitu. Betul. Setelah diperiksa apa hasilnya? Bukan teman dekat dari Mama Vina. Jadi biarlah fakta yang teruji itulah yang kita pegang. Baik. Bukan informasi dari media sosial yang silang pendapat, sumbernya tidak jelas. Itu memang bikin bingung. Tapi mungkin juga pada kesempatan ini Pak Benny, mungkin kita bisa juga memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sesungguhnya bukan fiktif, tapi artinya masih dibuka ruang. Betul. Masih bisa ada kemungkinan untuk ada 2 DPO lainnya, asal ada barang bukti lainnya. Betul. Begitu? Betul, jadi bukan berarti menafikan amar putusan. 3 kok langsung dihapus tinggal 1, bukan itu maksudnya. Dari hasil penelusuran baru ketemu 1. Yang 2 seandainya ada bukti-bukti saksi atau yang ini menguatkan tetap jalan.
Tapi seharusnya juga pola penyampaian ini juga harus dikoreksi juga. Ya, itu dia. Nah, mungkin Prof juga bisa memberikan pandangan. Tadi salah satu yang dikeluhkan oleh Ibu Yanti adalah hak-haknya tidak didapatkan. Artinya tidak mendapatkan informasi dari pihak kepolisian. Sejauh ini prosesnya seperti apa? Tidak mendapatkan info saat rilis, tidak mendapatkan info saat prarekonstruksi. Prof Suparji, apa sebenarnya menjadi hak seharusnya dari kuasa hukum Peggy ini? Ya, pertama memang soal transparansi itu akan menjadi salah satu nafas dalam proses penegakan hukum, termasuk kemudian penyidikan, dan itu menjadi salah satu asas dalam manajemen penyidikan tindak pidana. Artinya apa? Bahwa itu harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Cuman persoalannya adalah bagaimana mengukur sebuah transparansi tadi. Apakah kemudian semua harus dibuka, apakah hanya hal tertentu. Kembalikan saja kepada aturan, kepada hak-hak misalnya tersangka, didampingi oleh penasihat hukum, terus kemudian mendapatkan perkembangan informasi dan sebagainya. Kalau apa yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi itu, saya kira bukan sesuatu hal ya yang kemudian tidak perlu dilakukan. Artinya diberikan saja, misalnya ketika ada ya prarekonstruksi, ketika kemudian ada perkembangan penanganan kasus dan sebagainya. Saya kira bukan suatu hal yang kemudian perlu ditutup-tutupi. Saya kira konteksnya yang lebih dalam lagi adalah ketika Presiden memberikan satu kata kunci, jangan ada yang ditutup-tutupi. Ya. Maka itu adalah menarik. Apakah memang ada sesuatu yang ditutupi? Betul. Apakah sebetulnya tidak ada yang ditutupi sama sekali, tetapi kemudian belum bisa memenuhi harapan publik? Ya, ini saya kira yang perlu kemudian menjadi kerja keras bagi kepolisian ya. Tetapi pada sisi yang lain juga adalah tidak hanya bergantung kepada kepolisian, karena kenyataannya sudah ada proses kejaksaan, ada proses pengadilan, artinya ini sudah ada keputusan, maka menjadi satu hal yang tidak proporsional ya, ketika semuanya adalah disandarkan pada kesalahan kepolisian sekiranya ya, ada sesuatu hal yang tidak benar. Menarik adalah ketika dua nama itu adalah dianggap fiktif kan itu, dan pada kenyataannya adalah bagaimana dua nama tadi muncul dalam salinan putusan, bahkan sampai pada tingkat kasasi. Artinya kalau ini memang betul-betul fiktif, kan proses hukumnya menjadi sesat. Bagaimana kemudian menyebut dua orang dalam salinan putusan, ternyata orang itu tidak ada. Maka perlu diklarifikasi oleh kepolisian, apa makna dari fiktif tadi itu? Apakah kemudian hanya sekedar nama yang disebut, tanpa ada orangnya, atau sebetulnya memang disebut ada, tapi kemudian ternyata belum diketemukan. Baik. Nah itu yang sebetulnya harus dijawab ya. Kalau adanya persepsi bahwa terlalu buru-buru, saya kira harus dijawab bukan soal buru-burunya, tapi ada soal bagaimana keputusan yang menghapus dua orang yang semula DPO menjadi tidak DPO tadi itu. Baik. Kalau yang kemudian muncul bergambar soal fiktif, maka dia patut disesalkan, patut disayangkan bagaimana mekanisme kontrol pada waktu itu. Dalam konteks misalnya polisi melimpahkan pada kejaksaan kemudian dilimpahkan pada pengadilan, proses pengadilan terjadi, kok sampai kemudian dua nama yang mestinya disebut tadi itu ya, terus kemudian ternyata itu tidak ada. Kok itu sampai menjadi salinan putusan yang kita kemudian, bahwa kita akan terjerat pada satu asas ada res judicata, bahwa putusan itu harus dianggap benar, selama belum ada satu putusan di atasnya yang mengoreksinya. Jadi ini saya kira yang penting adalah bukan lagi bagaimana kita ya, bagaimana publik itu ya menuntut ini harus terbuka, menuntut ini harus cepat dan sebagainya, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana mengungkap perkara ini menjadi lebih terang benderang, lebih menjadi adil bagi para pencari keadilan dalam perkara ini. Gitu. Baik, nah apakah kemudian prarekonstruksi ini membuat semuanya menjadi terang benderang, termasuk juga dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi setelah jeda kami segera kembali. Sudah memerintahkan kepada Kapolri agar kasus ini terus dikawal sehingga kemudian terbuka, transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Masa ditutup-tutupi ini Presiden Jokowi sampai mengatakan hal tersebut sehingga kemudian diharapkan ini bisa memacu pihak kepolisian untuk bisa membuka dan juga mengurai kasus ini sehingga kemudian betul-betul yang ditangkap adalah pelaku pembunuhan Eki dan Vina dan juga mendapatkan keadilan baik itu korban. Kemudian juga kita tahu ada beberapa nama lainnya. Nah ini termasuk Bu Yanti juga mungkin bisa berikan pandangan ketika Pak Jokowi mengatakan jangan ada yang ditutupi. Apakah Anda juga merasa bahwa ada yang ditutupi selama ini? Betul. Banyak sekali hal-hal yang memang seperti tadi saya katakan, kita tidak pernah diberitahu tahapan dari penyidikan, kemudian juga
kita juga kecewa kenapa pada tahun 2016 itu saat Peggy dikatakan bahwa berada di Bandung tidak dilakukan pemanggilan terhadap diri Peggy, karena untuk penetapan DPO itu kan harus ada pemanggilan 3 kali panggilan. Apabila dia tidak kooperatif dan dinyatakan 3 kali panggilan dia mangkir, baru dikatakan DPO. Seperti itu. Dan kemarin juga pada saat press release kita mendengar 2 DPO itu fiktif, tidak ada alasan yang secara yuridis, tidak dijelaskan alasannya seperti apa, alasan yuridisnya tidak ada, makanya kami juga bingung. Dan awalnya statementnya bahwa press release akan dibacakan pada saat 2 DPO ditangkap, tapi ternyata hanya 1 DPO yang ditetapkan, jadi tidak ada transparansi dari pihak kepolisian. Baik, saat prarekonstruksi berlangsung semalam, Bu Yanti, apakah kemudian tidak ada satupun pihak dari kepolisian yang menginformasikan kepada kuasa hukum Peggy ini? Tidak ada, kami hanya dapat berita dari media, kemudian karena kami pun ingin tahu apakah betul ada rekonstruksi dan klien kami ada di sana atau tidak, karena kami tidak dapat pemberitahuan yang pasti, yang jelas. Akhirnya kami bersama tim kuasa hukum yang lain berusaha mendatangi TKP. Memang di sana banyak dari pihak kepolisian dan sudah banyak warga juga untuk menyaksikan TKP. Namun tidak ada satu orang pun yang diturunkan dari mobil kepolisian. Apakah ada klien kami di sana atau tidak? Kami mencari penyidik untuk menanyakan apakah emang betul ini akan terjadi rekonstruksi. Di TKP pertama kami menunggu dan mencari-cari penyidik untuk menanyakan hal itu, tapi mobil terus melaju ke TKP terakhir di jembatan Layang Talun, dan di situ pun kami menunggu dan dari informasi dan tetap mencari penyidik untuk menanyakan apakah ini memang akan terjadi olah TKP atau rekonstruksi. Tapi tidak ada satupun dari kepolisian yang menjelaskan. Akhirnya kami memaksa untuk meminta penjelasan dari pihak kepolisian, dan di sana ada keamanan. Mereka bilang ini belum rekonstruksi Bu, hanya survei, begitu. Jawabannya hanya survei. Kenapa tidak diberitahu? Jadi tidak terjadi salah paham seperti ini. Dan kami tidak boleh tidak bertemu dengan penyidik untuk menanyakan kenapa kami tidak diberitahu. Kalaupun ini hanya survei, seharusnya ada informasi, jadi tidak terjadi salah paham. Karena kami pun harus melindungi klien kami. Kalau memang ini terjadi olah TKP, kami kan tahu bahwa Peggy itu kami masih memiliki praduga bersalah. Jadi kita pengen tahu kenapa Peggy dipaksa untuk melakukan olah TKP, kan kami akan menanyakan itu, tapi ternyata di sana tidak ada yang mau memberikan penjelasan kepada kami. Baik, Bu Yanti, akhirnya semalam, apakah Ibu mendapatkan jawaban Peggy betul tidak ada di dalam mobil itu? Apakah Ibu akhirnya tahu? Tidak ada jawaban apapun dan tidak ada yang diturunkan dari mobil polisi tersebut, karena mobil polisi hanya maju mundur, akhirnya meninggalkan TKP. Mulai dari TKP pertama kita ikuti dan tidak ada yang diturunkan, dan kami pun tidak mendapatkan penjelasan. Kami tidak tahu apakah Peggy Setiawan klien kami ada di dalam mobil itu atau tidak, karena memang tidak terjadi transparansi dan tidak ada penjelasan apapun. Baik, hari ini Bu Yanti, Ibu Yanti sudah tahu apakah semalam memang ada Peggy ikut di sana? Apakah hari ini sudah mendapatkan jawaban? Belum juga. Jadi Ibu hingga saat ini tidak tahu apakah Peggy ada dalam mobil tersebut atau tidak semalam. Begitu, Bu? Belum mendapat jawaban apapun. Karena memang komunikasi kami dengan pihak kepolisian memang tidak transparan dan tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik. Ini salah satu contohnya, Pak Beni. Padahal hanya survei begitu. Seharusnya bisa dikomunikasikan dengan baik, Pak Beni. Ya, kami sendiri melakukan pengecekan. Dan kami juga akhirnya diinformasikan bahwa ini hanya persiapan. Ketika akan dilakukan rekonstruksi, penyidik melakukan persiapan seperti contoh, memastikan di mana TKP yang tepat, ya kan? Kemudian yang kedua, peralatan apa yang harus disiapkan di situ, kemudian posisi dan sebagainya. Itulah di tahap persiapan dilakukan, sehingga pada saat hari H rekonstruksi semuanya sudah siap,
kemudian bisa berjalan dengan lancar. Tinggal bagaimana masing-masing nanti memperagakan apa yang dilakukan di situ. Kemudian kalau saksi dia posisinya ada di mana, melihat jarak berapa dan sebagainya. Jadi memang bukan rekonstruksi tadi malam. Baik, tapi baru persiapan, baru nanti minggu depan akan dilaksanakan rekonstruksi dan kami akan diundang. Dari eksternal, pengawas eksternal kami akan diundang menyaksikan rekonstruksi. Ini sama dengan waktu kasus Subang. Kami diundang resmi, kami hadir menyaksikan dari awal sampai akhir. Rekonstruksinya rencananya kapan? Karena isu sempat beredar awalnya besok, Jumat 31 Mei. Betul seperti itu, Pak Beni? Tidak. Tidak, minggu depan. Minggu depan? Ya. Ibu apakah juga sudah mendapatkan informasi mengenai rekonstruksi akan berlangsung minggu depan? Belum, sama sekali belum. Hingga saat belum ini? ada informasi. Baik, hingga saat ini. Sampai hari ini. Oke, Prof. Suparji, apa perlunya sebenarnya prarekonstruksi ataupun juga rekonstruksi? Karena sudah ada terpidana yang mendapatkan putusan inkrah, menjalani hukuman, dan saat ini apakah memang hanya mencari untuk apa yang dilakukan oleh Peggy? Apakah hanya seperti itu? Ya, saya kira rekonstruksi kan bagian dari satu mekanisme untuk melakukan satu proses pencarian kebenaran material, ya, satu reka ulang yang kemudian dalam rangka pembuktian, ya, atas peristiwa yang terjadi itu. Lalu kepentingannya apa? Kepentingannya setidaknya kan dua hal, ya, kepada Peggy yang tersangka baru ini dan kepada terpidana yang sudah ada di penjara yang konon katanya masih banyak kejanggalan-kejanggalan itu. Maka melalui rekonstruksi ini diharapkan, ya, akan diperoleh sebuah kebenaran material, kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan ini memang menjadi sesuatu yang lagi-lagi menimbulkan kecurigaan, mengingat apa? Bahwa ada keraguan, ya, Peggy ini adalah sebagai pelaku, Peggy ini adalah sebagai tersangka. Dan ini kemudian mestinya dijawab terlebih dahulu, dijelaskan terlebih dahulu, mengapa kemudian Peggy ini adalah menjadi tersangka, mengapa Peggy ini kemudian disebut sebagai DPO pada waktu itu. Kalau itu saya kira sudah mampu dijelaskan secara akuntabel, maka proses rekonstruksi ini akan menjadi membangun sebuah kepercayaan gitu. Tetapi kita harus kembali juga pada masing-masing pihak, ya, untuk kemudian memiliki prasangka, ya, bekerja sama dengan baik. Bagaimana kemudian Polri juga mengatakan bahwa apapun informasi, apapun bahan materi yang bisa membantu ini, silahkan diberikan. Ya, silahkan kemudian diberikan satu masukan-masukan, ya, semuanya membangun sebuah fakta yang sebenarnya. Jadi jangan saling curiga, jangan saling kemudian merasa ini sudah tidak benar, merasa ini benar dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi, saya kira menjadi sulit untuk mendapatkan kebenaran. Karena ya didasarkan pada sebuah ketidakpercayaan tadi itu. Maka momentum pernyataan Presiden tadi itu menjadi momentum yang baik untuk membangun sebuah bangunan kepercayaan, mengungkap kebenaran tadi. Baik, apakah efektif juga menurut Pak Beni dilakukan proses ini karena untuk bisa mendapatkan kebenaran material ini? Jadi begini, ada dinamika dalam penyidikan ini di mana ada beberapa pihak yang minta perlindungan LPSK. Artinya apa? Keterangan yang disampaikan oleh dia pandang ini akan membahayakan dirinya. Maka dia minta perlindungan. Nah, pengakuannya apa? Ini menurut kami signifikan. Nah, inilah yang nanti pada saat rekonstruksi akan muncul. Peran-peran atau mungkin apa yang dilakukan, siapa yang melakukan dan sebagainya, itu akan muncul. Oleh sebab itu saran kami sih, ya, himbauan kami sih, mari kita tunggu, proses ini sedang berjalan, kita dukung sama-sama, sehingga nanti selesai rekonstruksi, berkas selesai, kirim, kalau jaksa sudah menyatakan lengkap, tahap kedua, persidangan dibuka, akan terbuka semuanya. Baik, baik. Dan terutama juga Bang Saiful, kalau tadi Pak Beni mengatakan bahwa sebenarnya masih terbuka ruang kemungkinan untuk bisa menemukan 2 DPO lagi ini asal ada barang bukti dan sebagainya. Dan juga kalau diadakan rekonstruksi pada pekan depan mungkin juga semakin terkuak. Apakah memang ada 2 orang lagi yang terlibat sebagai pelaku dalam kejahatan ini? Bang Saiful. Iya, kami tentu meyakini sekali suatu proses yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian. Itu kami akan memberikan kepercayaan 1000% kepada kepolisian. Namun terkait dengan statement yang disampaikan oleh Polda Jabar, fiktifnya 2 orang tersebut, ini yang perlu harus dijelaskan secara terang benderang di depan publik. Kenapa? Karena menurut kami bahwa
ketika Polda Jabar menyampaikan dengan narasi fiktif, oh tentu kami merasa ini keadilan untuk almarhumah Vina ini semakin jauh dong. Kenapa? Karena kami merasa bahwa 2 orang tersebut yang di awal tadi 3 orang yang menjadi DPO ini telah jelas, konstruksi hukumnya telah jelas. Mulai dari tingkat BAP sampai tingkat putusan, itu telah jelas nama 3 orang ini tidak pernah terpisah. Nah, oleh sebab itu, menurut kami bahwa keadilan untuk Vina itu sudah mulai terlihat. Namun, perlu juga kepolisian mempertimbangkan terkait dengan keadilan bagi terduga pelaku yang kemudian itu sekarang saat ini dihadapi oleh Peggy. Nah, kenapa? Karena menurut kami bahwa banyak informasi yang kami dengar bahwa ini Peggy yang sebenarnya atau ini Peggy yang tidak sebenarnya atau Peggy yang bukan melakukan tindak pidana. Nah, oleh sebab itu menurut kami bahwa ya tinggal di mana teman-teman penasihat hukum dari Peggy yang kemudian coba untuk membuktikan nantinya di pengadilan. Ya harapan kami bahwa kepolisian juga itu jangan melakukan tindakan yang kemudian hari ini sempat diberikan semacam stigma kepada kepolisian. Ini adalah salah tangkap seperti yang kemudian disampaikan oleh Saka. Nah, oleh sebab itu menurut kami bahwa kepolisian tentu dengan pola yang terukur dan terarah untuk bagaimana memberikan informasi kepada publik. Menurut kami cukup dengan 3 orang tadi tertangkap itu kami sudah puas. Kenapa? Karena di dalam konstruksi hukum yang selama ini dibangun sampai pada tingkat putusan, menurut kami apabila ini dihilangkan, ya mohon maaf saja, kami tidak akan terima. Kenapa? Karena telah jelas berdasarkan putusan itu. Kalau memang misalnya ini dikatakan sebagai fiktif, ya lalu pola koordinasi antara tingkat penyidikan di kepolisian dan tingkat penuntutan di kejaksaan ini seperti apa? Nah, bisa jadi kita juga akan mempertanyakan dong, 2 kinerja lembaga ini seperti apa. Nah, oleh sebab itu, mulai hari ini kami selalu berharap bahwa kepolisian harus memberikan satu informasi yang utuh, yang terang kepada publik. Nah, dan yang kedua, mungkin ini saran bagi kami juga bahwa media ataupun TV-TV saat ini ya harus juga mengundang dari pihak kejaksaan untuk bagaimana memberikan informasi ini kepada publik supaya publik ini tidak bingung dengan pola ataupun narasi yang disampaikan oleh teman-teman Polda Jabar. Mungkin seperti itu. Bang Saiful, Anda masih meragukan bahwa Peggy yang tertangkap sekarang adalah Peggy pelaku sesungguhnya? Iya. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan kembali kemarin, itu kami tetap yakin bahwa Peggy ini adalah Peggy yang sebenarnya. Namun harapan kami juga bahwa apabila ini bukan Peggy yang sebenarnya, maka keadilan untuk Peggy yang bukan pelaku ini juga harus dia dapati seperti itu. Baik, Prof. Suparji, mana dulu yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Memberikan keterangan mengenai masalah fiktif tersebut atau melakukan rekonstruksi sehingga kemudian akan terlihat apakah betul hanya ada 1 DPO saja atau memang total 3 DPO. Tapi nanti Prof. Suparji diberikan jawaban setelah jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Bu Yanti terlebih dahulu mungkin kita berikan waktu karena waktu Bu Yanti terbatas untuk bisa bergabung dalam perbincangan ini. Bu Yanti, saat semalam kami berbincang-bincang dengan Ibu, saat Ibu berada di TKP, Ibu sempat mengatakan bahwa kami belum mendapatkan kejelasan apakah Peggy ada di mobil tersebut yang ada di TKP atau mungkin di Polda Jabar. Tapi ada kemungkinan bahwa Peggy ada di Polda Jabar karena semalam juga sedang terjadi pengalihan kuasa hukum yang mungkin juga bisa bertemu Peggy. Betulkah itu, Bu? Ya betul, tadi malam memang tim kuasa hukum dari Peggy akan mengganti surat kuasa yang baru karena tergabung beberapa tim pengacara yang memang ingin membela Peggy karena mereka juga yakin Peggy Setiawan dan bukan Peggy alias Peron itu tidak bersalah. Kami pun tidak tahu kenapa Peggy
Setiawan diberi nama Peggy alias Peron, karena selama ini Peggy Setiawan tidak pernah menggunakan nama Peron tersebut, dan tim kuasa hukum kami yang akan memasukkan surat kuasa tadi malam tidak bisa bertemu dengan Peggy, belum bisa bertemu dengan Peggy, dan belum bisa meminta tanda tangan kuasa yang baru. Mereka pun akhirnya pulang dan tidak bertemu dengan Peggy tadi malam. Baik, ada berapa kuasa hukum kemudian yang akan bergabung, Bu? Saat ini kuasa hukum yang tergabung di surat kuasa baru berjumlah 63 orang. Itu dari berbagai lintas organisasi dan juga berbagai daerah yang mensupport Peggy dan akan berjuang untuk membebaskan Peggy. Apa yang mereka katakan ke Bu Yanti? Apa yang membuat mereka kemudian berbondong-bondong ingin menjadi kuasa hukum dari Peggy ini secara serentak, secara bersama? Karena mereka melihat proses penyidikan ini tidak transparansi dan tidak sesuai dengan prosedur. Seperti itu. Akhirnya mereka berbondong-bondong untuk membela Peggy dan masuk dalam surat kuasa bersama-sama dengan saya, dengan tim dari kantor kami dan juga dari pengacara-pengacara Cirebon. Ibu Yanti, ketika Ibu tadi mengatakan bahwa Peggy ini kemudian bukanlah Peron, tidak pernah menggunakan nama alias Peron, Bu? Betul, betul. Baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga, karena memang saya juga adalah majikan dari ibunya Peggy, hanya kebetulan saya adalah sebagai pengacara, akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus membela keluarga Peggy untuk membebaskan Peggy, karena saya tahu sendiri Peggy seperti apa. Dia hanya seorang buruh yang hanya berpikir di otaknya itu untuk mencari makan buat dirinya sendiri dan juga buat ibunya, karena memang ibu dan bapaknya sudah berpisah sejak Peggy duduk di bangku SD begitu. Jadi Peggy keluar dari SMP itu 15 tahun sudah bekerja sebagai buruh, dan kalaupun dia tidak mendapat pekerjaan di Bandung dan pulang ke Cirebon, dia selalu meminta pekerjaan kepada saya, apakah harus mengecat rumah atau misalnya membersihkan rumput. Dia itu tidak pernah berpikir apapun yang di otaknya, hanya ada bekerja untuk mencari makan buat dirinya sendiri, apalagi dia harus bergabung dengan geng motor. Tidak mungkin, karena saya yakin orang-orang yang tergabung dalam geng motor itu adalah orang-orang kelas menengah ke atas. Dan Peggy seorang buruh, tidak mungkin di otaknya itu berpikir untuk bergabung dengan geng motor. Yang ada pikirannya itu hanya mencari makan, untuk makan hari ini dan besok, seperti itu. Tidak mungkin, saya yakin itu. Makanya akhirnya saya tergerak untuk membela Peggy, dan saya menganggap bahwa ini adalah salah orang. Baik. Seperti itu, makanya saya yakin Peggy tidak bersalah. Artinya Bu Yanti sudah lama mengenal Peggy. Sejak kapan ibu dari Peggy bekerja pada Bu Yanti? Iya, betul. Ibunya Peggy bekerja di rumah saya itu sejak tahun 2014. Sudah 10 tahun dia bekerja di rumah saya. Dan Peggy saat itu 2014 itu masih, dia kelahiran 96. Berarti dia saat itu masih berusia 15 tahun dan dia harus bekerja sebagai buruh untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga orang tuanya. Baik, 2014 bekerja, 2014 Ibu sudah mengenal Peggy, artinya pada saat 2016 kasus ini terjadi, Ibu dari Peggy masih bekerja pada Bu Yanti. Di tahun 2016, kisaran bulan Agustus tersebut, Ibu pernah bertemu dengan Peggy pada saat itu, terutama akhir-akhir Agustus? Tidak, saya tidak bertemu dengan Peggy. Pas saat penggeledahan pun saya tahu, dan karena ibunya Peggy itu langsung lari ke rumah saya dan mengatakan rumah saya digeledah. Saya tanya, digeledah sama siapa? Sama pihak kepolisian. Emang kenapa? Gara-gara ada pembunuhan yang waktu hari Minggu itu, Bu, kok Peggy dituduh katanya. Padahal kan ributnya itu adalah Egy sama anak saya kan Peggy, Bu. Ya udah, kalau memang anak Bibi tidak bersalah, jangan takut, karena dalam hukum itu beda satu huruf pun ya itu sudah beda orang gitu, karena yang dimaksud pembunuh itu adalah Egy, dan isunya bahwa Egy dan juga Eki korban itu adalah sama-sama anak pejabat
Itu isunya seperti itu. Jadi Bibi jangan takut karena Bibi bukan pejabat. Karena isunya itu di tahun 2016 Eki dan Peggy itu adalah anak pejabat seperti itu. Dan itu adalah anggota geng motor. Sementara Peggy bukan anggota geng motor. Baik, Bu Yanti, pada saat itu Ibu tahu di mana Peggy berada? Apakah ibunya bercerita? Apakah memang ada di Cirebon pada saat itu atau memang ada di Bandung sesuai dengan beberapa keterangan? Di mana saat itu Peggy menurut informasi yang Ibu Yanti dapatkan? Saya tahu sendiri Peggy itu berangkat ke Bandung bekerja sebagai buruh pada tanggal 13 Juli 2016 dan dia belum pulang kembali ke Cirebon. Itu kejadian tanggal 27 Agustus 2016. Peggy masih mengerjakan rumahnya Ko Aceng, yaitu dia itu kan Ko Aceng itu membangun rumahnya pada saat itu dari awal, bukan renovasi gitu. Jadi masih bekerja di sana dan Pak Aceng pun sempat berkomunikasi dengan ibunya bahwa benar Peggy ada di sini, ada di tempatnya sedang bekerja, dan memang pekerjaan itu selesai di Desember 2016. Jadi dari 13 Juli 2016 sampai Desember 2016 itu Peggy ada di sana, dan saat Desember 2016 pun Peggy pulang dan dia bekerja di rumah saya untuk mengecat rumah. Ya saya tanyakan, Peggy saat kejadian itu kamu ada di sana Bu? Katanya saya emang nggak tahu menau. Kalau memang ibu mau komunikasi dengan Ko Aceng, majikan saya, silakan aja Bu. Dan Ko Aceng pun siap katanya untuk memberikan kesaksian pada saat 2016 itu. Tapi ternyata setelah terjadinya penggeledahan di rumah Peggy itu tidak ada pemanggilan dari pihak kepolisian. Peggy pun sempat nanya kepada saya, Bu, apakah kita harus ke polisi menjelaskan bahwa saya bukan orang yang dimaksud, karena banyak, kalau memang tidak ada panggilan secara resmi, buat apa kita menjelaskan? Toh polisi juga tidak melakukan pemanggilan secara resmi kepada Peggy, seperti itu. Dan itu sudah berlalu sampai akhirnya di 2024 ini kasus Vina viral dengan filmnya itu, tiba-tiba muncullah DPO. Padahal saat di amar putusan di tahun 2017 itu dinyatakan DPO ada 3 tapi tidak dilakukan pencarian. Baik. Kan itulah yang bingungkan kami. Baik, ya. Bu Yanti, mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir karena saya tahu waktu Ibu juga terbatas, mungkin bisa dijawab dengan singkat. Pada saat itu Bu, 2016, apakah Peggy sudah punya motor? Apakah mengendari motor? Ya Peggy punya motor, tapi motornya juga kan jelek, dan pada saat itu motornya memang dalam kondisi rusak, bahkan diambil oleh pihak kepolisian pada saat penggeledahan di tahun 2016 itu. Sampai sekarang motornya pun belum diserahkan kembali kepada Peggy. Baik, berarti motornya yang diambil oleh pihak kepolisian. Terakhir juga mungkin Bu, ketika ya, kemudian kondisi motornya pun tidak bisa dipakai saat itu, memang sedang rusak. Baik, Bu Yanti, terakhir juga ketika kemudian pergi ke Bandung, apakah kemudian Peggy ini sempat mengganti identitasnya, namanya menjadi Robi? Betul seperti itu, Robi Irawan? Tahu saya tidak, karena Robi Setiawan itu adalah adik dari Peggy. Mungkin bisa dilihat dari kartu keluarga, memang Peggy itu mempunyai adik yang bernama Robi. Baik, itu adalah nama adiknya. Tinggalnya bersama ibunya juga? Robi juga pada 2016 itu kebetulan ikut bekerja juga di Bandung bersama Peggy saat itu. Baik, jadi Peggy dan Robi bersama-sama pergi ke Bandung pada saat itu. Begitu ya, Bu? Baik, iya betul. Ya, baik, Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang dengan kami, memberikan cerita tadi, dan kami tahu waktu Ibu juga terbatas. Silakan untuk bisa melanjutkan kegiatan lainnya. Selamat malam, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, kita mungkin bisa berikan pandangan terlebih dahulu, Pak Beni, terhadap apa yang diceritakan oleh kuasa hukum dari Peggy ini, Pak Beni. Yang pertama kita bicara alibi ya. Alibi tentunya pihak penyidik harus bisa memastikan keberadaan Peggy pada saat kejadian. Adakah saksinya, adakah yang bisa memastikan dia ada di situ. Karena ada 2 alibi, dikatakan di Bandung, tapi ada yang mengatakan di TKP atau di... Inilah proses yang sedang berjalan, maka dalam rekonstruksi nanti setidaknya akan tergambar di situ.
siapa saja yang menyaksikan keberadaan Peggy di tempat kejadian. Kemudian yang perlu kami sampaikan pula, ini apa yang sekarang lagi rame kan pernyataan Hotman Paris agar pihak penyidik memproses kasus obstruction of justice yang dilakukan oleh pengacara yang nyuruh nyabut keterangan, kemudian merekayasa keterangan saksi, kemudian juga ada lagi mendekati ke penyidik untuk supaya tidak P21 dan sebagainya. Nah ini menjadi penting nantinya dalam konteks munculnya fakta-fakta yang kemudian publik pun bingung. Bahkan mungkin pakar hukum pidana pun mempertanyakan ya, kok bisa begini, kok bisa begini. Bunyinya putusan begini. Nah ini beberapa yang kami dengar, saksi itu nanti akan menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi. Nah oleh sebab itu, ya saya beberapa kali menyampaikan, kalau yakin bahwa Peggy ini salah tangkap, ya ajukan gugatan pra peradilan supaya diuji untuk memastikan polisi salah tangkap atau tidak sebelum kasus pokok nanti disidangkan. Jadi lebih bagus menggunakan mekanisme yang ada daripada kemudian terjadi perdebatan, tetapi landasannya itu ya masing-masing berargumentasi dengan sumber yang belum teruji. Ya. Prof juga mungkin ada pandangan dari apa yang keterangan disampaikan oleh kuasa hukum dari Peggy tadi. Ya, pertama ini kembali pada soal kepastian hukum ya. Bagaimana pada waktu peristiwa ya, 2016 bahwa sudah sempat disebut namanya, bahkan kemudian dinyatakan sebagai salah satu pelaku. Terus kemudian terjadi proses yang menunda sampai sekarang muncul lagi. Mestinya kan pada waktu itu dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat gitu ya, supaya kemudian ada kejelasan. Dan sekarang kalau akhirnya terjadi ketidakpuasan ya karena kemudian dijadikan tersangka dan ditangkap, maka ini sekali lagi satu hal kepastian hukum pada waktu itu. Kemudian yang kedua adalah ketika memang ada satu keyakinan bahwa ini adalah bukan pelakunya, saya setuju Pak Beni untuk kemudian ada mekanisme pengujian tentang sah dan tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, bahwa setidaknya tidak cukup alat bukti, bahwa itu adalah syarat untuk menentukan menjadi tersangka harus cukup alat bukti. Maka uji saja melalui mekanisme pra peradilan untuk mengetahui prosedur proses penangkapan tadi bahwa tidak sesuai dengan mekanisme yang benar karena tidak cukup alat bukti tadi untuk menjadi tersangka atau menjadi ditangkap. Yang ketiga menurut saya juga penting adalah ketika memang beralibi bukan pelaku, harapan dari kepolisian kan bekerja sama untuk kemudian bisa menunjukkan, membuktikan pelaku yang sebenarnya. Saya kira kalau memang ada satu bukti-bukti yang bisa mengarahkan pelaku yang sebenarnya, maka itu menjadi satu hal yang mestinya akan memberikan kepastian tadi itu dan memberikan keadilan kepada Peggy yang alibinya adalah bukan pelakunya. Demikian pula dalam konteks misalnya adanya pernyataan bahwa ini adalah prematur ketika menghentikan 2 orang DPO tadi itu. Lagi-lagi pada kerjasama untuk kemudian menunjukkan, membuktikan bukan sesuatu yang fiktif ya, tetapi memang ada pelaku yang sebenarnya. Maka dalam kecanggihan teknologi ini, saya kira pencarian orang kan tidak terlalu sulit ya, bahwa bagaimana menemukan Peggy yang sebenarnya, bagaimana menemukan 2 orang yang diyakini juga adalah DPO, saya kira kerjasama saja dengan kepolisian untuk mengungkap kasus ini adalah menjadi terang benderang. Pada sisi yang lain adalah menjadi penting juga sebagai kepolisian. Ini tantangan yang sangat menarik ya, bukan tantangan yang berat menurut saya, tantangan yang sangat menarik untuk kemudian mempertanggungjawabkan proses hukum yang telah dilakukan. Setidaknya yaitu menetapkan Peggy menjadi tersangka, kemudian telah melakukan penangkapan dan menyatakan 2 orang itu adalah fiktif. Ini dipertanggungjawabkan secara akuntabel bagaimana kemudian publik menjadi percaya. Kalau kemudian langkah berikutnya tentang rekonstruksi, saya kira adalah perlu dilakukan dalam rangka kemudian membuktikan, membantu untuk pengungkapan kebenaran yang sebenar-benarnya. Jadi menurut saya ini adalah menjadi satu pelajaran yang berharga, bagaimana proses hukum secara cepat, secara pasti,
tidak mendelay, tidak menunda, sehingga kemudian menimbulkan masalah-masalah baru. Nah, apakah sekarang ada keyakinan bisa terungkap? Saya kira masih bisa diungkapkan fakta yang sebenarnya, karena saksi-saksi juga masih hidup, kemudian juga bukti-bukti petunjuk bisa dipakai, bisa juga menggunakan keterangan ahli, bahwa alibi-alibi yang dibangun ya tentunya akan kemudian bisa terpatahkan kalau seandainya menjadi tidak rasional. Misalnya, ketika alibi yang dibangun bahwa Peggy ini adalah bukan pelaku, kemudian ketika kejadian Peggy ini tidak ada di TKP, Peggy ini ada di Bandung gitu kan, narasi yang dibangun selama ini kan muncul seperti itu. Betul. Nah, muncul pertanyaan baru bahwa memang dalam konteks ini konstruksinya Peggy, konon katanya dikonstruksikan adalah sebagai yang menyuruh melakukan, sebagai pelaku yang menyuruh melakukan. Dengan demikian, bahwa ketika dianggap menyuruh melakukan, maka menjadi bukan satu garusan ada di TKP. Maka ini kembali lagi pada soal pertanggungjawaban tentang bagaimana tindakan-tindakan ataupun alibi-alibi yang dilakukan. Harapan kita sekali lagi adalah semua bekerja sama untuk menegakkan keadilan dalam rangka memberikan kepastian hukum. Baik. Terakhir juga kami berikan kesempatan penutup kepada Bang Saiful. Silakan yang mau disampaikan, terutama juga minggu depan ini rencananya insya Allah akan segera dilaksanakan rekonstruksi akan hal ini. Silakan Bang Saiful. Iya, harapan kami bahwa tentu harus dilibatkan juga ya, karena memang biar bagaimanapun kami adalah kuasa hukum korban almarhumah yang dimana kami menuntut keadilan. Apalagi pihak keluarga korban dalam hal ini ada beberapa langkah yang mereka pikirkan ke depan, bahwa selama ini mereka masih dihantui terkait dengan hilangnya 2 DPO tadi. Artinya fiktif yang kemudian disampaikan oleh Polda. Namun ada menjadi harapan besar bagi kami bahwa dengan adanya statement Pak Presiden Joko Widodo, dengan bila perlu kami juga ada harapan besar kalau ada statement dari Pak Kapolri. Dan bila perlu juga nanti ada kemudian beberapa instansi terkait untuk bagaimana memberikan atensi bahwa perkara ini harus dibuka secara terang benderang, mulai dari prosesnya ketika Peggy ditangkap, sampai pada rekonstruksi, sampai masuk pada proses-proses berikutnya. Ini yang kemudian menjadi harapan kami. Tentu tidak menghilangkan nilai-nilai daripada keadilan bagi korban maupun pelaku yang kemudian sampai saat ini masih diperbincangkan. Nah, menurut kami bahwa kepolisian sudah memiliki satu tolak ukur untuk menangkap seorang Peggy. Nah, ketika Peggy ditangkap, kami tentu merasa bersyukur. Kenapa? Karena kami pihak keluarga korban. Namun di sisi lain, ya kepolisian juga perlu untuk memberikan satu informasi, memberikan informasi yang kemudian itu mencocokkan antara Peggy dengan terpidana, Peggy dengan saksi-saksi yang lain untuk dipublikasi supaya ini menjadi tidak simpang siur di publik. Nah, dan harapan kami terakhir mungkin untuk seluruh warga masyarakat agar lebih jeli melihat persoalan ini. Jangan lagi menebar hoax ya. Ini harapan kami, karena yang sangat terpukul itu adalah pihak keluarga. Jadi seperti itu. Baik. Bang Saiful, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah aktivitasnya untuk bisa memberikan pandangannya mengenai kasus ini kepada kami mewakili keluarga dari almarhumah Vina. Pak Benny juga terima kasih, Prof. Suparji juga terima kasih. Kita akan terus tunggu, termasuk juga akan diadakan rekonstruksi yang tadi kalau katanya Mbak Benny rencananya adalah pada pekan depan. Kita nantikan bersama apakah rekonstruksi ini bisa membuktikan ada berapa DPO selanjutnya. Berikutnya nanti Agita juga akan mengulas mengenai geng motor kepada Anda pemirsa, dan juga nanti ada narasumber yang akan menjelaskan lebih lanjut. Silakan Agita. Ya, betul sekali Popi dan juga pemirsa, sesaat lagi kita akan membahas bagaimana sebenarnya betulkah ada keterlibatan geng motor di dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 lalu. Sesaat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami.